Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mariani dari kelas 12 MIPA. Saya akan mempresentasikan tentang HIV/AIDS. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, penyebab, yang kedua, dampak negatif, dan yang ketiga, cara penanggulangan penyakit HIV/AIDS. Nah, sebelum melanjutkan ke hal-hal yang tadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih HIV/AIDS itu? Untuk HIV, semakin kuat virus dalam menghancurkan sel CD4, maka penderita akan berisiko lebih tinggi terkena infeksi maupun kanker. Sedangkan untuk AIDS sendiri, penderita akan mengalami berbagai infeksi opportunistik akibat penurunan daya tahan tubuh akibat HIV. Dan yang paling menakutkan, sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV maupun AIDS. Nah, langsung saja kita membahas tentang penyebab, dampak negatif, dan cara penanggulangan HIV/AIDS. Yang pertama, penyebab HIV dan AIDS. Jadi, HIV/AIDS tidak menyebar lewat berjabat tangan, lewat keringat, ataupun air ludah, tetapi HIV/AIDS menyebar pada cairan-cairan tertentu, seperti air susu ibu. Jadi, jika si ibu menyusui anaknya dan si ibu itu terkena HIV/AIDS, maka otomatis si anak itu akan tertular. Terus, lewat berhubungan intim. Nah, jika seseorang terkena HIV/AIDS dan ia melakukan hubungan intim, maka akan menyebar kepada lawan jenisnya. Penyebab yang lainnya yaitu kurang higienis peralatan. Nah, kurang higienisnya peralatan itu yaitu disebabkan oleh hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, seperti meminjamkan jarum suntik bekas kita. Padahal jarum suntik jika kita sudah gunakan tidak boleh digunakan oleh orang lain. Mungkin masih banyak penyebab-penyebab yang lainnya, tetapi saya akan melanjutkan langsung ke dampak negatifnya. Tidak hanya penderitanya sendiri yang akan menanggung dampak negatif, tetapi pada pemerintahan, pada lingkungan sekitar, atau pada masyarakat sekitar akan mengalami dampaknya. Seperti anggaran pemerintah yang semakin besar, karena pemerintah ingin warganya sehat, terutama pada penyakit HIV/AIDS. Jadi anggaran pemerintah itu diturunkan untuk penderita penyakit HIV. Dan HIV ini akan berisiko menjadi komplikasi berbagai penyakit. Apa aja sih yang akan menjadi komplikasi penyakit HIV? Sedikit penjelasan tentang penyakit komplikasi HIV/AIDS. Yang pertama, PCP atau infeksi jamur. Ini merupakan infeksi opportunistik yang paling umum. Yang kedua, TBC, yaitu penyakit yang menyebabkan kematian paling tinggi pada ODAH. Yang ketiga, kandidiasis, yaitu infeksi jamur Candida. Ini biasanya terjadi pada mulut, tenggorokan, kerongkongan, bahkan pada vagina pun bisa terjadi. Yang keempat, CMP, yaitu virus herpes atau komplikasi kerusakan mata, paru-paru, dan sebagainya. Yang kelima, Giftococcal meningitis, yaitu infeksi saraf. Jadi ini terjadi pada saraf. Dan yang keenam, toxoplasmosis atau infeksi parasit, yaitu penyakit jantung dan kejang-kejang misalnya. Nah, sudah 2 hal yang kita bahas. Dan yang terakhir yaitu cara penanggulangan HIV/AIDS. Bagaimana sih cara penanggulangan HIV/AIDS? Nah, itu dia beberapa cara atau beberapa hal untuk menanggulangi penyakit HIV/AIDS. Karena sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan penyakit HIV/AIDS, maka untuk itu kita harus mencegah penyebarannya supaya tidak tambah banyak. Bisa dilakukan dengan cara-cara yang tadi atau dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Nah,
Dari mulai penyebab, dampak negatif, serta cara penanggulangannya sudah saya sampaikan dan mungkin saya beri sedikit penjelasan. Untuk itu, saya pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.